Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman, masih bersama narasumber kita, Mas Heri Mardian. Kita sudah membahas tadi tentang apa itu keyakinan dan bagaimana kita menghapus keraguan. Sekarang kita akan mendiskusikan lebih jauh tentang masalah itu. Mas Heri, kalau kita melihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga berangkat dengan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari Tuhan. Kita semua paham kisah Ibrahim ya. Beliau adalah putra dari seorang yang bahkan bukan saja penyembah berhala tapi membuat berhala. Saya pikir Nabi Ibrahim juga mengalami kegelisahan yang sama seperti tadi kita bicarakan. Dia mungkin meyakini ketika ayahnya membuat patung dari roti, kemudian menyembahnya itu sangat janggal gitu ya. Ibrahim muda mencari sesuatu di balik itu apa. Dia kemudian melihat bintang. Mungkin ini Tuhanku, kira-kira begitu. Kemudian bintangnya tenggelam, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Gitu ya. Setelah bintang, Nabi Ibrahim melihat bulan. Bulan pun tenggelam. Aku juga tidak suka Tuhan yang tenggelam. Akhirnya matahari, proses yang sama. Kemudian matahari pun tenggelam. Akhirnya dia mengatakan, aku menyembah Tuhan yang ada di balik ini semua. Gitu. Ada sebuah proses di situ, proses menuju keyakinan sampai satu titik mungkin beliau yakin di balik ini ada sesuatu. Gitu. Bertahap kira-kira. Bertahap ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Heri. Saya sampai pada kesimpulan bahwa keraguan itu harus dijawab. Benar. Kuncinya adalah itu. Iya, benar. Gitu. Bisa tolong dijelaskan lebih jauh beberapa cara yang bisa kita pakai untuk mencari keyakinan itu. Kalau di buku ini dikatakan ada 4 metode untuk mencapai keyakinan. Di sana dikatakan yang pertama adalah pengetahuan tentang sesuatu, kemudian penglihatan tentang sesuatu, yang ketiga adalah ada di dalam sesuatu, dan yang keempat menjadi bagian dari sesuatu. Misalkan kita mendengar orang berkata tentang negeri Turki gitu ya, itu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Kemudian kita naik pesawat, dari atas kita melihat ada di bawah ada Turki. Itu penglihatan tentang sesuatu. Kemudian kita turun, mendarat di Turki. Itu ada, berarti kita ada di dalam sesuatu itu. Nah, mungkin kita akhirnya menjadi warga negara Turki atau menjadi pejabat di negara Turki, kita menjadi bagian dari sesuatu. Itu yang dikatakan buku ini, Mas. 4 metode. 4 metode. 4 metode untuk mencapai sebuah keyakinan. Ya. Apakah ini ada kaitannya dengan klasifikasi dari Imam Al-Ghazali mengenai iman ya? Ada. Pertanyaan yang menarik sekali, Mas Eri, karena Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 tingkatan iman. Ya. Yang pertama itu dikatakan iman awami. Iman awam, saya percaya sesuatu, percaya saja gitu ya, sekedar kata-kata. Kemudian tingkatan di atas itu sedikit adalah iman mutakalimin. Iman dengan akal, iman dengan argumen, itu mutakalimin. Nah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa iman yang sejati itu hanya yang ketiga, itu iman arifin. Imannya orang-orang arif. Itu iman yang berwujud cahaya iman, kata beliau. Begitu. Iman awam ini kalau saya boleh menyimpulkan ini adalah bagaimana kita sekarang menghafalkan rukun iman. Ya, kurang lebih ya. Rukun iman sebagai hafalan. Atau misalkan saya ambil contoh tentang pesawat terbang tadi. Ketika kita kecil, mungkin misalnya belum pernah melihat pesawat terbang, tapi orang tua kita mengatakan ada pesawat terbang, ada besi bisa terbang. Ya. Kita sebagai anak percaya, itu iman awami. Gitu ya. Kemudian kita sekolah, kuliah, kenal hukum-hukum aerodinamika. Ternyata memang memungkinkan besi itu terbang jadi pesawat. Nah,
itu iman mutakalimin, iman dengan akal, dengan argumen. Nah, ketika kita mungkin terbang dengan pesawat atau bahkan membuat pesawat, ya, itu sudah katakanlah iman arifin ya. Pengetahuan tentang pesawat itu sudah menjadi bagian dari apa yang dia sangat yakini gitu. Nah, ini saya ingin menancapkan tentang perbedaan paradigma ya antara tadi yang kita diskusikan bahwa jalan untuk mencapai keyakinan itu seolah-olah kita sebagai partisipan yang aktif. Iya, betul. Sementara kalau kita melihat iman sebagai cahaya, iya. Jangan-jangan kita harus berserah diri itu. Benar. Selama ini mungkin kita mengira ketika kita ingin bertaubat, ketika kita ingin beriman, ya, ada sebuah kegelisahan tadi dan kita melakukan pencarian tertentu, itu kita yang berusaha. Gitu. Sebenarnya tidak demikian kalau di Al-Quran. Di sana dinyatakan bahwa tidak seorang pun akan beriman kecuali bila Allah menghendaki. Atau tidak seorang pun akan menempuh jalan itu kecuali dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran mengatakan seperti itu, antara lain surat 87 ayat, saya lupa ayatnya ya. Nanti kita bisa perjelas itu di situ ya. Jadi ada aspek kekhususan bahwa jalan taubat itu hanya kepada Allah. Iya. Dan tidak boleh mendua. Benar. Taubat itu sebuah, mungkin perlu ditekankan di sini bahwa taubat itu bukan sekedar istighfar ya. Ya. Istighfar hanya sekedar dalam tanda kutip sebuah permohonan ampun ketika mungkin seseorang menyadari melakukan dosa tertentu, punya dosa tertentu. Tapi taubat adalah lebih menyeluruh dari istighfar. Taubat dari asal kata taba yang berarti kembali kepada Allah. Itu artinya mengarahkan seluruh aspek kehidupan kepada Allah saja. Gitu ya. Ikhlas itu artinya tidak ada tujuan lain selain Allah. Bersih hanya kepada Allah. Gitu. Nanti kita akan lanjutkan apa makna tasawuf itu bagi seorang yang ingin menempuh jalan tasawuf setelah jeda berikut ini.